Hello Technolovers, 7.271 triliun rupiah. Angka yang begitu fantastis hingga sulit untuk dibayangkan secara fisik. Jika uang sebanyak itu dibelikan emas, kita bisa membangun cadangan emas. Raksasa ini bukanlah nilai kekayaan atau cadangan devisa kita yang siap digunakan, melainkan total utang luar negeri atau ULN Indonesia. Berdasarkan laporan resmi dari Bank Indonesia yang dirilis pada bulan Februari 2026, posisi utang luar negeri kita kembali mengalami peningkatan. Terjadi kenaikan sebesar 1,55% dibandingkan dengan posisi tahun sebelumnya. Jika pada tahun lalu angkanya berada di posisi 425,1 miliar US dollar, kini beban tersebut telah membengkak menjadi 431,7 miliar US dollar. Dengan menggunakan asumsi kurs JISDOR di level Rp16.844 per dolar AS, total utang ini secara matematis setara dengan 7.271 triliun rupiah. Pertanyaan besarnya bukanlah sekedar seberapa besar angka tersebut, melainkan dari mana asal uang sebanyak itu. Siapa saja negara-negara asing yang selama ini menjadi kreditur utama yang membiayai pembangunan dan operasional negara kita. Dan yang paling penting, apakah pergeseran negara pemberi utang ini membawa dampak geopolitik yang berbahaya bagi kedaulatan ekonomi Indonesia? Di video kali ini, kita akan membongkar secara tuntas daftar negara pemberi utang terbesar untuk Indonesia, lengkap dengan analisis tren selama 1 dekade terakhir. Anatomi utang, pemerintah versus swasta. Sebelum kita menunjuk negara mana yang paling banyak meminjamkan uangnya, kita harus membedah terlebih dahulu anatomi dari utang luar negeri itu sendiri. Banyak masyarakat yang seringkali salah kaprah menganggap bahwa seluruh utang luar negeri adalah utang yang ditarik oleh Presiden atau Kementerian Keuangan. Faktanya, tidak demikian. Dari total 431,7 miliar US dollar, utang tersebut porsinya terbagi menjadi 2 kamar utama. Kamar pertama adalah utang pemerintah yang tercatat sebesar 238,9 miliar US dollar atau sekitar 4.024 triliun rupiah. Utang inilah yang biasanya ditarik melalui penertiban surat berharga negara atau SBN atau pinjaman bilateral untuk menambal defisit APBN, membangun infrastruktur publik hingga membiayai program kesehatan dan pendidikan masyarakat. Namun, mari kita lihat kamar kedua, yaitu utang swasta. Angkanya ternyata sangat masif, mencapai 192,8 miliar US dollar atau setara dengan 3.247,5 triliun rupiah. Utang swasta ini adalah uang yang dipinjam oleh perusahaan-perusahaan korporasi besar di Indonesia, baik itu BUMN maupun perusahaan swasta murni, langsung dari bank asing atau investor global. Mereka meminjam uang ini untuk berbagai keperluan ekspansi bisnis seperti membangun smelter nikel, mendirikan pabrik baru, membiayai proyek pembangkit listrik energi terbarukan, hingga kebutuhan arus kas operasional perusahaan sehari-hari. Jadi, ketika kita bicara soal beban utang, tanggung jawabnya bukan hanya ada di pundak pemerintah, melainkan juga di pundak sektor korporasi swasta kita yang sangat haus akan modal asing. Mari kita mulai hitung mundur dari daftar kreditur raksasa kita. 1. Singapura, sang raksasa finansial tetangga. Di posisi puncak yang menduduki tahta sebagai pemberi utang terbesar bagi Republik Indonesia adalah negara tetangga terdekat kita, Singapura. Hingga saat laporan ini dirilis, total utang luar negeri Indonesia terhadap Singapura mencapai angka 55,9 miliar US dollar atau setara dengan 928,2 triliun rupiah. Mengapa negara dengan luas wilayah yang bahkan lebih kecil dari Jakarta ini bisa memiliki uang sebanyak itu untuk dipinjamkan ke Indonesia? Jawabannya ada pada status Singapura sebagai financial hub atau pusat keuangan utama di kawasan Asia Tenggara. Sebenarnya, tidak semua uang yang datang dari Singapura adalah murni uang milik warga atau pemerintah Singapura. Banyak investor dari Eropa, Amerika, atau bahkan pengusaha kaya dari Indonesia sendiri yang menyimpan dana mereka di bank-bank investasi di Singapura.
Dana raksasa tersebut kemudian dikelola dan disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman ke perusahaan-perusahaan di Indonesia. Meskipun saat ini menduduki peringkat pertama, jumlah utang terhadap Singapura sebenarnya sedang dalam tren penurunan. Jika kita mundur ke masa kejayaannya sebelum pandemi, tepatnya pada tahun 2019, rekor ULN Indonesia terhadap Singapura pernah menyentuh angka tertingginya di level 69,36 miliar US dollar. Penurunan bertahap ini terjadi seiring dengan penyesuaian strategi pinjaman swasta dan perombakan portofolio utang pemerintah Indonesia yang mulai mencari alternatif pembiayaan lain dengan bunga yang lebih kompetitif. 2. Amerika Serikat, jejak utang pandemi. Di posisi kedua, kita memiliki negara adidaya yang menjadi pusat ekonomi dunia, Amerika Serikat. Sampai dengan bulan Desember 2025, posisi utang Indonesia terhadap Amerika Serikat tercatat sebesar 27,3 miliar US dollar atau ekuivalen dengan 459,84 triliun rupiah. Data historis menunjukkan sebuah tren yang sangat menarik mengenai utang dari negeri Paman Sam ini. Pada tahun 2017, angkanya masih berada di kisaran 12,63 miliar US dollar. Namun, memasuki tahun 2018, angka ini melompat tajam menjadi 21,4 miliar US dollar. Lompatan paling mengerikan justru terjadi ketika dunia dilanda krisis kesehatan global akibat pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia yang saat itu membutuhkan dana segar dalam jumlah masif untuk membeli vaksin, membiayai program pemulihan ekonomi nasional, dan memberikan bantuan sosial, terpaksa menarik pinjaman besar-besaran. Akibatnya nilai utang meroket ke angka 29,91 miliar US dollar pada tahun 2020, terus merayap naik ke 31,9 miliar US dollar di tahun 2021, hingga akhirnya mencapai puncak tertingginya di level 32,66 miliar US dollar pada tahun 2022. Beruntungnya, seiring dengan meredanya pandemi dan membaiknya penerimaan pajak negara, Indonesia mulai berhasil mengerem laju utang dari Amerika. Nilai ULN terhadap AS perlahan menyusut menjadi 29,9 miliar US dollar pada 2023 dan kini melanda di kisaran 27 miliar US dollar. Ini adalah bukti bahwa pemerintah berusaha keras melunasi utang-utang darurat masa pandemi secara disiplin. 3. Cina, pergeseran kekuasaan dan sabuk jalan. Kita masuk ke posisi ketiga yang merupakan fenomena geopolitik paling menarik dalam satu dekade terakhir. Secara resmi, Cina telah berhasil menyalip posisi Jepang sebagai kreditur utama ketiga bagi Indonesia. Total ULN Indonesia terhadap negeri tirai bambu ini kini menembus angka 23,73 miliar US dollar atau setara dengan 399,71 triliun rupiah. Untuk memahami seberapa drastis manuver Cina ini, kita harus melihat perbandingan datanya. Bayangkan, pada tahun 2013, utang Indonesia ke Cina itu masih tergolong kecil, hanya berada di angka 6,15 miliar US dollar. Saat itu, utang ke Jepang masih sangat mendominasi di angka raksasa, 32,82 miliar US dollar. Cina benar-benar bukan ancaman finansial saat itu. Namun, segalanya berubah drastis semenjak diluncurkannya mega proyek ambisius Belt and Road Initiative atau BRI atau Jalur Sutra Modern. Dimulai pada tahun 2015, utang dari Cina melesat menjadi 13,66 miliar US dollar dan puncaknya pada tahun 2024, Cina resmi mengungguli Jepang. Dari mana asal lonjakan utang ini? Berbeda dengan negara barat yang meminjamkan uang langsung ke kas negara, strategi Cina jauh lebih agresif di sektor real. Mereka menggelontorkan miliaran dolar untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur raksasa dan program hilirisasi industri di Indonesia. Mulai dari pembangunan ribuan tungku smelter nikel di Sulawesi dan Maluku, pembangunan kawasan industri terpadu, proyek pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, hingga mahakarya kereta cepat Jakarta-Bandung. Karakteristik utama dari kucuran dana Beijing ini adalah mayoritas dananya masuk melalui skema utang swasta, business to business atau B2B, dan korporasi, bukan dari pemerintah ke pemerintah. Hal ini membuat investasi mereka berjalan jauh lebih cepat tanpa birokrasi yang berbelit-belit, meskipun dengan resiko tingkat suku bunga yang biasanya lebih tinggi. 4. Jepang,
Mundurnya sang kreditur tradisional. Tergusur dari posisi 3 besar, Jepang kini harus puas berada di posisi keempat dengan total ULN sebesar 20,28 miliar US dollar. Angka ini turun dari 21,5 miliar US dollar pada tahun 2024, lebih menyedihkannya lagi bagi Tokyo. Nilai ini merupakan titik terendah dalam sejarah hubungan utama mereka dengan Indonesia selama 1 dekade terakhir. Padahal pada masa jayanya di tahun 2015, utang kita ke Jepang pernah mencapai 31,35 miliar US dollar. Strategis yang mendasarinya. Pertama, Jepang memiliki prosedur yang sangat kaku. Melalui lembaga Japan International Corporation Agency atau JICA, mereka memberikan pinjaman dengan skema Official Development Assistance atau ODA. Skema ODA ini bunganya memang sangat rendah, bahkan nyaris 0%, tetapi syaratnya sangat ketat, membutuhkan studi kelayakan lingkungan yang memakan waktu bertahun-tahun. Dan proses pencairannya sangat lambat. Mereka lebih fokus pada proyek jangka panjang yang aman, seperti pembangunan MRT Jakarta tahap pertama, Pelabuhan Patimban, bendungan raksasa, hingga sistem ketahanan bencana. Alasan kedua, Indonesia kini sedang berlari cepat. Pemerintah kita membutuhkan dana yang cair dengan cepat untuk proyek infrastruktur. Indonesia mulai aktif menggunakan skema project financing yang lebih pragmatis dan fleksibel. Sebuah skema yang tidak bisa dipenuhi oleh birokrasi konservatif Jepang. Karena Jepang lebih selektif dan berhati-hati, wajar jika porsi utang mereka terus menyusut dan digantikan oleh Cina yang lebih berani mengambil resiko. 5. Hong Kong dan negara Asia lainnya, jalur tikus modal. Di luar 4 besar tersebut ada fenomena kebangkitan yang tidak boleh diabaikan. Posisi kelima diduduki oleh Hong Kong, wilayah yang secara resmi merupakan daerah administratif khusus milik Cina. Lonjakan pinjaman dari Hong Kong ini sangat tidak wajar. Pada tahun 2015, utang Indonesia dari Hong Kong hanya 7,88 miliar US dollar. Namun pada 2024, angkanya terbang menembus 19 miliar US dollar. Lonjakan eksponensial ini sebenarnya mencerminkan strategi geopolitik Cina. Hong Kong digunakan sebagai proksi atau jalur aliran modal legal. Banyak tambahan aliran dana dari daratan utama Cina yang disalurkan melalui Hong Kong karena statusnya sebagai financial hub global yang memiliki regulasi perpajakan yang jauh lebih longgar. Mayoritas pinjaman dari Hong Kong ini ditujukan langsung ke kantong-kantong proyek infrastruktur swasta, non-bank, energi terbarukan, dan sektor industri di Indonesia. Selain Hong Kong, Bank Indonesia juga mencatat adanya peningkatan dari kelompok negara Asia lainnya yang totalnya mencapai 10,95 miliar US dollar pada akhir 2025. Padahal beberapa tahun lalu, angka ini hanya stagnan di kisaran 6 miliar US dollar hingga 9 miliar US dollar. Fakta ini mengonfirmasi bahwa negara-negara Asia seperti Korea Selatan dan Taiwan kini semakin agresif ikut menanamkan utangnya untuk memperebutkan kue pembangunan sektor swasta di Indonesia. Analisis resiko geopolitik dan kesimpulan. Melihat rincian data ULN Indonesia yang sedemikian kompleks, kita dihadapkan pada sebuah analisis tren yang krusial. Telah terjadi pergeseran tektonik yang sangat signifikan dalam pola pemberi utang bagi Republik ini. Singapura mungkin masih berkuasa secara angka, tetapi penetrasi Cina yang memanfaatkan skema BRI untuk mendanai korporasi besar telah mengubah data permainan. Jepang yang lama terpaksa harus rela digeser oleh pragmatisme pembiayaan modern yang dipilih Indonesia. Peningkatan porsi utang swasta, khususnya aliran dana deras dari Cina dan Hong Kong, adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ini adalah sinyal positif bahwa iklim investasi kita dipercaya oleh asing. Sektor korporasi domestik tidak lagi hanya bergantung pada kucuran APBN, melainkan mampu mencari permodalan global untuk berekspansi di sektor energi dan manufaktur. Tren ini mencerminkan diversifikasi sumber pembiayaan yang sehat, namun di sisi lain, bayangan gelap resiko selalu mengintai. Utang swasta yang luar biasa besar ini meningkatkan exposure atau kerentanan ekonomi Indonesia terhadap dua hal, resiko fluktuasi, nilai tukar valuta asing, dan resiko geopolitik. Bayangkan, jika nilai tukar rupiah tiba-tiba anjlok melemah tajam terhadap dolar AS, maka beban pelunasan utang perusahaan-perusahaan swasta ini akan membengkak gila-gilaan.
yang pada akhirnya berpotensi memicu gelombang kebangkrutan massal. Belum lagi jika sewaktu-waktu terjadi perang dagang atau konflik militer antara Amerika Serikat dan China, Indonesia yang utangnya terikat pada kedua kubu ini pasti akan merasakan guncangan hebat. Sebagai kesimpulan, dengan total beban mencapai 431,7 miliar US dollar atau setara dengan 7.271 triliun rupiah, posisi utang luar negeri Indonesia saat ini secara indikator ekonomi makro masih berada di dalam batas jalur yang bisa dikelola dan belum memasuki fase krisis. Rasio utang kita terhadap PDB masih tergolong aman jika dibandingkan dengan negara-negara selevel. Diversifikasi kreditur ini memang terbukti ampuh membantu mengurangi ketergantungan kita agar tidak disetir oleh satu negara hegemon tunggal. Namun dalam jangka panjang, manajemen pengelolaan utang ini harus diawasi dengan tangan besi. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap sen uang dolar yang ditarik harus dialirkan ke sektor investasi yang benar-benar produktif, menghasilkan lapangan kerja real, dan menciptakan multiplier efek bagi perekonomian lokal. Jika utang ini hanya digunakan untuk menambal kebocoran birokrasi atau membiayai proyek mercusuar yang tidak menghasilkan pendapatan, maka bersiaplah bahwa waktu APBN ini cepat atau lambat akan meledak dan mewariskan beban yang tidak terbayangkan bagi generasi masa depan bangsa ini. Terima kasih telah menonton analisis mendalam ini. Pastikan Anda klik tombol like, bagikan video ini ke teman-teman agar semakin banyak yang melek dengan realita ekonomi negara kita. Dan jangan lupa subscribe untuk terus mengikuti bedah data geopolitik dan ekonomi terdalam. Sampai jumpa di video berikutnya.